warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu bapa-bapa dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita beriktikaf, mari malam ini untuk kita lanjutkan pengajian di mana pada kondisi hari ini 1 bulan penuh ke depan kita akan menyambut Idul Adha, di mana Idul Adha itu punya amalan yang sangat istimewa, dan amalan itu sudah ma'ruf kepada kita semuanya dan setiap tahun kita lakukan, yaitu amalan kurban, di mana amalan kurban itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Walaupun di tahun ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan segenap nusuknya itu terbatas barangkali kepada orang-orang tertentu saja. Tapi amalan kurban yang disyariatkan oleh Allah menjadi salah satu syariat kepada kita umat di akhir zaman ini pada tahun 2 Hijriah. Sepakat para ulama dalam seluruh mazhab bahawa udhiyah itu adalah sunnah ain yang sangat dikuatkan dan mendapat pahala bagi siapa yang melakukannya, dan tidak disesa atau tidak berdosa siapa yang meninggalkannya. Batasan ini sepakat daripada seluruh para ulama secara hakiki. Namun dalam mazhab Hanafi mereka juga mengatakan ia tetap sunat ain yang sangat dikuatkan dan tidak diazab bagi pelakunya dengan diberikan siksa neraka. Namun bagi orang yang mampu dan terkena khitab untuk melakukannya, ia haram mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mazhab Hanafi diibaratkan Idul Adha itu adalah wajib. Tapi wajib bagi mazhab Hanafi bukanlah mendapat dosa, tetapi haram mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu-tunggu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab kita itu adalah sunat ain bagi perseorangan, la li alil bayyitil wahid, bukan sunat muakkad bagi satu orang dalam satu rumah atau satu orang dalam satu keluarga. Dan ini dijelaskan kepada kita agar kita tidak ragu-ragu dengan amalan yang sudah kita lakukan selama ini, bahawa kurban itu kita sembelih yang pertama untuk kita barangkali tahun ini, tahun depan barangkali untuk isteri, selanjutnya kepada ahli keluarga kita barangkali anak, sampai kepada yang paling kecil, dan terakhir nanti barangkali setelah sunat muakkad yang ainiyah kepada seluruh ahli keluarga yang wajib kita tanggung nafkah sudah ada korban,
maka selanjutnya barulah bersatu keluarga pada setiap tahun bagi yang kuasa menjadi sunat kifayah. Ya, ini lafaz kitab yang saya baca karena di YouTube hari ini kadang-kadang ada yang menyampaikan sudah salah orang Aceh berkorban. Masak tabah kambing tidak, tabah kambing memang tabah rumah, dan yang pegah lagi nya. Jadi ngapai ragu dengan bodrot kita nyu mazhab Syafi'i. Maka tak baca pandangan Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, Syafi'iyati qal, dalam orang-orang Syafi'i berpendapat hiya sunnatun ainiyah muakkadatun lil munfarid wa sunnatu kifayah li ahlil bait wahid aw buyutin mu'taddah talzimu nafaqatuhum syahsan wahidan, bimana annahu iza fa'alaha man talzamahu nafaqatahum saqatat talbu anhum wala yunafi anha tusannu likullin minhu. Jadi mula-mula tetap itu adalah sunan ain pada kita dan kepada orang-orang yang wajib nafkah kepada kita untuk kita sembelih kurban. Kepada siapa sunan ain? Kepada orang yang mampu, kepada orang yang sanggup. Dan menjadi sunat kifayah andai kata untuk sunan ainnya sudah selesai. Dan kita berkaitan dengan ini, yang hadis referensi dasar kajian tetap pada hadis-hadis yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi dalam melihatnya itu adalah berbeda dalam pandangan mazhab. Karena kita bukan ahli istimbat, ya ikut saja, maka jangan ragu kepada kita. Yang kedua, sunan ain yang muakkad atau yang perseorangan, ini khusus kepada yang kuasa. Siapa orang yang kuasa? Atau disebut dalam makna hadis itu mangkana sah, siapa yang ada di antara kita itu kesempatan dan kelapangan, falam yudah, dan ia tidak menyembelih kurban, fala yuqarribanna musallana, hadis riwayat Ahmad, maka ia tak usah mendekati kepada tempat salat kami. Nah, maka dalam hal ini Rasul sangat-sangat tak suka kepada umatnya yang punya kesempatan dan punya kelapangan, tapi ia kikir tak mau berkorban. Apakah kurban itu untuk personal? Kalau memang sudah habis dalam keluarga personal, setiap satu rumah, satu keluarga minimal harus ada satu, dan tiap-tiap daripada Idul Adha setiap tahun untuk berkorban. Kalau ia sanggup dan tidak berkorban, Nabi mengatakan fala tuqarribanna musallana, ia tak usahlah mendekati kepada tempat salat kami. Jadi tempat salat Rasul saat beliau masih Allah berikan hidup dengan kita, ia mengatakan yang enggak mau korban tapi mampu tak usah datang ke tempat salat kami. Maka dalam mazhab Hanafi mengatakan sampai ke akhirat nanti jangan jumpai Rasul minta syafaat kalau kita tidak mau berkorban. Jadi saya baca saja karena ada yang paling ringan berkaitan dengan definisi siapa orang yang mampu dan orang yang dia sanggup untuk berkorban. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, al-qadiru 'alaiha huwa allazi yamliku tamanaha zaidan an hajatihi wa hajati man ya'ulu yaumal 'aid wa ayyamat tasyrik. Orang yang mampu untuk berkorban, mudah-mudahan kita ini masuk semua, adalah orang yang memiliki harga korban
dalam bentuk wang tunai atau dalam bentuk biaya untuk membelinya, dan itu adalah kelebihan dari kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang menanggung ia akan nafkah mereka untuk hari raya dan 3 hari tasyrik. Maka bagi mereka yang tidak lebih bernilai 1 ekor binatang tertentu, kambing, domba, atau kalau lembu itu bisa kongsi 7 dan harus ada kita 1/7 di dalamnya, ya, ada nilai lebih dari itu. Setelah potong yang kita persiapkan sampai dengan hari Arafah atau hari 9 Zulhijjah, cukup kekayaan kita yang ada. Yang tinggal kekayaan kita untuk tempat tinggal sampai 4 hari, untuk makan dan minum 4 hari, untuk pakaian 4 hari, dan tambah lauk pauk dan manisan ataupun kue-kuean yang biasa menjadi adat pada hari penerimaan tamu hari itu. Setelah itu ada enggak kelebihan kekayaan kita nilai 1 ekor binatang yang sah untuk korban? Ada. Itu kita sudah masuk dalam kategori mangkana sa'ah yang diingatkan oleh Rasul, yang di ujungnya la yuqarriba musallana. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau itu standar, saya pikir 99% orang Aceh masuk dalam kategori mampu untuk berkorban. Ya, 90% mampu untuk berkorban. Karena memang tanya rumah kan untuk buat orang dua, pecit buat bawa keturunan dua sih rumah mereka kata bukan. Begitu juga dengan makan. Oh, uang enggak ada. Memang dah bukan masalah uang yang lebih ini. Kekayaan kita yang bisa untuk dijadikan saman harga bagi binatang. Ya, dah tukar ke wang alat tukar sudah bisa. Atau nak orang tim untuk perancangan tukar tiba bau je. Tiba bau dengan 2 bok dengan tabau kambing, atau kita tukar ya terserah, atau nak pade di rumah penghana pade nak. Itu sama juga. Apa Ibu yang berbahagia? Oleh karena demikian, ini sebenarnya kalau kita lihat dalam hikmahnya sangat besar. Lebih-lebih di tahun ini, tahun 41 Hijriah ini, kita dalam kondisi mendapat cobaan yang sangat berat. Dan cobaan moral, cobaan ekonomi, cobaan kebebasan, teguran Allah Maha Dahsyat kepada kita. Saudara-saudara kita sudah menunggu 25 tahun yang lalu. Uang sudah dideposito, tiket sudah ada, nama sudah turun untuk put riba entry yang akan bisa berangkat. Tiba-tiba datang berita hari ini enggak berangkat. Bagaimana 20 tahun iganya citung-tung dalam tu bogo 1000 bulan 2 go ke nang Atamurat titun 2 go jauh peneng terdih ke 55 tahun kagak kebak gena jak pubut rukun yang kelima baik sampai payah di badai liana kena menyangkut dengan hukum hajinya kan kena galak-galak kerja. Okeylah bagi kitanya yang kala aja kala kewajibannya kan yang memang tumudah kinyo dengan gepres yang umur kan 60 waktu. Tapi tidak bisa sedih, dan itu adalah teguran nahi kemah ba Allah hana dedepu yang baik berukdan ke Allah. Dengan terjadinya musibah ini, dengan terjadinya bala ini, baik getanya berukdan. Menyohana berukdan ke Allah, getanya gak sangka ke Allah, pasti Allah sayang ke hamba. Bukannya teguran dan segala macam, maka berdoa kepada Allah, berusaha dengan semaksimal mungkin dan sabar atas segala apa yang tidak menyenangkan di dalam hati kita. Ini bekna bahasa ini kita lawan COVID itu.
Covid itu datang dari Allah, mau lawan, bukan dilawan. Kita tidak sanggup melawan. Biar jangan lawan ada Allah juga. Kita akan sabar, akan berikhtiar, akan berusaha, dan akan kita selalu husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Ada hikmah di balik ini yang barangkali akal dan hati manusia belum mampu untuk menemukannya. Nah, maka dalam konteks ini kita di dalam ayat selalu diingatkan begitu dengan haji. Banyak sekali Allah telah memberikan cobaan dan bala kepada Nabi Allah Ibrahim, walaupun itu bala lebih banyak secara bala pribadi beliau. Kalau hari ini kita bala yang didapatkan oleh manusia di dunia hampir menyeluruh. Nah, yang kita nyata makut mentong hana empat atanya. Akan timbul dosa urang mudah mahala menghadapi bala yang dosa buruk sangka, dosa menuduh macam-macam, yang hana dedepu kakenya urang dia kan macam-macam. Padahal kita tak sanggup diam. Karena mengapa? Kurang sabar. Menyaurang dia sabar, hana boleh tak komen. Karenanya hana jelas. Dan puakenyan bisnis, puakenyan proyek, puakenyan menunya urusan bainahu wa bainallah sajalah. Supaya ngan nafalah tabat tegedinya nagenyan, tapi ai dah buktikan dia tak pegah ke gaunya cip proyek bukti yang kenyan orangnya yang ubena urang ini aloh mendung oleh iloh yang tekatkan jelah ngaji tarik peng bet tebruk lagenya lah nah ci urang yang god menyokan yang tak pegahnya ubena fala ibadat kabeh dah juga mendung. Daripada benar lebih baiklah susutan kepada Allah manusia bainahu wa baina Allah. Sawa mentang ya Allah yang ambil kesempatan dalam kesempitan, sawa yang ambil peluang di dalam keadaan orang sedang menderita dan menjerit ini, ya Allah pulang geron ya Allah. Apa hukuman yang lebih tepat? Kasih menan mentang buku yang tak aset tak pegah ke anak-anak pak ke supaya tanya je kamai, supaya sabar katanya betul-betul sabar. Baik letak katanya je ke orang yang curhat, mengeluh. Kenapa yang mengeluh nak sabar le dia. Sabar baba baik le mengeluh atas apa saja. Perilaku orang ya pulang kepada Allah. Kemudian kita lihat Nabi Allah Ibrahim. Maka ajaran menyangkut dengan kurbannya supaya kita mengingat Izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Ingatlah manakala Allah mencoba, manakala Ibrahim mendapat cobaan dari Tuhannya, fa'atammahunna, ia sempurnakan, ia lewati dengan sempurna, ia menghadap dengan sempurna. Ya, Allah memberikan inni ja'iluka linnasi imama, kamu menjadi tauladan bagi manusia. Ibrahim mengharap tauladan ini juga kepada zuriat dan keturunannya, termasuk katanya dalamnya. Allah kepingan orang yang zalim itu teladannya tetap orang tidak akan percaya. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena demikian untuk mengenang kepada Nabi Allah Ibrahim, untuk memperkuat jiwa kita, untuk memanamkan hati kita, maka puncak dari cobaan yang maha dahsyat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Ibrahim itulah kurban. Dan diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim untuk berkorban, bukan kambing, bukan onta, bukan kibas, dan bukan lembu, bukan kerbau, tapi anaknya yang dia sayangi, yang secara logika rasio bahwa itu tak masuk akal. Tapi setelah dipastikan oleh beliau 2 kali mulai malam 8 malam 9 hari 8 dan 9 Zulhijjah, setelah malam tarwiyah terjadi malam Arafah, dekat hati ini datang perintah dari Allah. Kalau perintah datang dari Allah, rasio atau tidak itu belakangan.
Sebelum kita temukan hikmah perintah Allah, laksanakan dulu. Hikmah akan ditemukan belakangan. Kalau baik minta hikmah ilmu, kalau bertemu hikmah apa pun ilat pun sebab iunya untuk bertemu gerau di hikmah. Ibrahim tak pernah untuk mempersoalkan mengapa. Bahkan perintahnya teruk, gak ada debat. Maka dikatanya ada teruk sesuatu dari Allah, bujuk keteladan di tengah banyak kalkil ini. Lihat di saat perintah Allah, bawa anak dan isterimu ke sebuah lembah dan taruh dia di sana. Ya. Lantas Ibrahim bawa secara rasio rumah hana, makanan hana, iya hana, berdua hana. Ya. Tapi tak perlu untuk tamu kaile nyokiban ini, tapi menyonyol betul dari Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha memelihara, Allah Maha kaya, Allah Maha segala-segalanya. Apa susahnya kalau dapat si perintah Allah? Ya. Kalau demikian, maka dia laksanakan. Biwadin ghaira di zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi. Hanya mampu berdoa Ibrahim. Lagi berdoa semoga anak lon beritim semayang mandu, dan betul-betul mereka salat. Cucu lon dan keturunan lon yang lupuduknya beritim salat. Menyakai semayang, wajah orang semayang cik god nanti makoi god. Menyak semayang pura-pura dia makoi god. Ya, tapi minyak semayang bibit. Maka doa Ibrahim menyakai dalam semayang, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan ya Allah hati manusia supaya senang kepada mereka, supaya selalu cenderung kepada mereka, supaya selalu untuk mengingat mereka. Menyuati manusia akan mengingat rezeki truk kedoyanan, pelindungan truk kedoyanan dan segala macam. Dan itulah, dan ini yang hikmah. Oleh karena demikian, amalan kurban merupakan amalan khusus yang punya aturan khusus, punya tata kerama yang khusus, bukan sebagai sedekah biasa untuk kita bagi-bagi pada Idul Adha. Oleh karena demikian, kalau ini adalah merupakan amalan khusus dan ini merupakan syariat khusus dan ibadah dan sedekah biasa, ya belah 3 kilo jo ke orang juga sedekah. Tak jauh orang memegang ali bepeng belah 3 kilo sedekah jo ke orang. Atau ke urang putuk itu juga sedekah. Tapi sedekah dengan menyembelih kurban ini adalah ibadah khusus. Kiban ibadah khusus kepegang bahawa darah kurbannya, darah kurban dalam hadis riwayat Imam Hakim, ma'amila ibni Adam yawman nahar amalan ahabu ilallah ta'ala min irqidam. Hana amalan, tidak ada amalan yang paling Allah sukai pada hari Idul Adha selain daripada perbanyak untuk mencucurkan darah kurban. Itulah amalan paling baik. Itulah amalan yang Allah sangat suka pada hari itu, supaya darah kurban tanya main bak darah le pun, bak darah kon bak si baik pakai bak si tanya yang penting kau tina darah nak penting, yang penting kalau kujuk baik si kan. Kalau masalah darah adalah merupakan titik sentral juga sampai kepada darah punya makna. Apa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Sesungguh kurban itu akan hadir di hari kiamat itu, baik dengan lengkap dengan rambut-rambutnya dan dengan kulit-kulitnya. Yang kerja baik sampai kurban katanya katan kulit itu. Bahkan karena kulit kurban kata bayar ke ungkoh orang tu mesti ya. Lanjut. Nah, anak lengkap anda. Menyongkoh jawapan lain. Baik you cok iga ke ungkoh tu mesti ya, cok jantung ke ungkoh lanjut.
apapun pada benda yang kita korbankan binatang gak boleh dijadikan ujrah atau ongkos kerja bagi orang yang kita bantu kerja. Ya, bandu yang kurban. Oh, nak tahu apa jo? Ya udah, tanam. Oh, sedekah je. Kita je dalam sedekah hanya kepada orang-orang fakir atau miskin. Bagi orang kaya enggak boleh. Ia boleh kita berikan dalam bentuk hadiah, tapi ia tidak memiliki, tapi punya hak untuk memakan saja. Maka orang kaya tidak punya hak untuk menjual, dan mensedekah ke orang kaya hanya ke pulau yang nanti kurban kulit penjut. Pertanyaan ulun bukan punya tajuk kepada penitia. Maka kan dah pulau kera tu. Demai penitiannya jih po kurban atau jih adalah amel kurban. Enggak ada amel yang napa. Pakat dia wakil daripada si empunya kurban. Panitia itu adalah wakil dari po kurban. Menyawakil kedudukannya sama dengan kedudukan pemilik kurban. Menyaji pemilik kurban, penitia hanya pula kulit kurban. Ya Allah, lagi ada pulau kedua cik. Dan hanjit cak dari yum kulit kurbannya bayar ungko kerja. Itu tidak dibenarkan. Cuma yang kada pegat kaku. Uka nak yakin ni putahai dalam bagore-gore ente. Buat pulau kulit kurban buhan. Ya. Baik nu lo meno ataina kurbannya narapinya. Ataina kurban no cikana yang mai becak jika mupat belau nyan di penitia pi hanam keturi poi bele di poi le gejo la ladu modal konti tanya di poi le gejo pe hanam getah pi tah kurban kat nyan. Maka kakre bangke ngam balikon artinya kakre kerja kakre kekuasaan wakil daripada si muwakil. Orang yang wakil hana mupat bilom boy golom truk caruh laju bang atai dia teman caruh laju ngap bagah haju kibai ngat dia pegang min tu laule CRP saja iga ibadat tak apa kan pegang inna dama la yaqau min Allah azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa alal ab. Darah kurbannya wategthia nyan awal ke sambut le Allah diterima sebagai pembuktian dia kurban segelam darah itu bersentuh dengan bumi. Segelam darah nyan kena dengan tanah awal ke terima Allah fatubu biha nafsan sahab bahagialah jiwa yang berkorban saat itu. Menyomenan tunatlah tati ya kedraw tu. Kurbannya tunat getir lepo je. Nyo kami nyo kurban lon ti lagi bantu bak ngangan kepulik bagi dia. Atau tawakilah, ada tawakilah yang jerah kiban poi le pelemah nyo kurban ron. Datangan nyupat kalau ni wakilah balon lebih kuasa kalau ablah bengahnya cijak saksikan kahaja ketika begitu taktikan darah watai ketika mengalir dia nya ada awal je ada gana baju je dia malih bagi baju lukmatun au lukmatani lil barakah sunat baju beberapa suap orang yang punya kurban itu punya kurban sunat karena itu untuk tabarruk bahkan yang lebih gad ke baju koncok tak bau apa-apa liko nya kakak kita nyo hajut lagi nya sebanyak-banyak boleh sepertiga tapi yang gad berazor dalam ke baju hati ataupun limpa itu lebih bagus untuk tabarruk yang oleh yang punya ya. Bapak Ibu yang berbahagia oleh kerana demikian mohon dalam hal ini semangat berkorban daripada masyarakat kita sudah tinggi. Semangat mereka juga demi untuk supaya orang-orang yang tidak mampu berkorban, orang fakir, orang miskin ngak lihat sawah. Mereka kadang-kadang belawa tabah lemah untuk 7 dra.
maka dalam halnya panitia harus hukum kurban. Sekarang harus pastikan dulu panitia yang tak bentuk ne petapat peng tip bulan lianya ne jablo lima ledra olehnya ne huwa kenan olehnya ne ti olehnya ne puli olehnya ne bagi nyan dra ne status siapa dra ne panitia status siapa baik sampai atas berdepan hukum tu orang haitem kurban. Yang kedua, apabila masing-masing personangan itu getia kedra ke masing-masing, itu je boleh itu. Tapi watahan apa secara hukum, han yakin, han puas oleh orang ibadah. Nyo ibadah nyo. Kan tumpangan ke fakir miskin. Beda BLT. Bapak kampung BLT je nyo. Bantuan apa? Untuk bukan BLT lah yang disebut lawannya. Yang lain yang bantuan. Nyo kan. Nyo adalah ibadah. Apa yang disebut dengan kurban? Kurban adalah sebuah amalan yang dilakukan dalam rangka untuk menyembelih binatang tertentu dengan kriteria tertentu, usahanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari tertentu dan juga dengan aturan-aturan tertentu. Ya. Jadi nyan makna daripada kurban. Jadi wujud ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh kerana demikian perlu semakin tinggi motivasi dan keinginan masyarakat yang mampu untuk berkorban, hendaklah juga semakin yakin orang bahawa tata cara penyembelihan kurban, tata cara untuk mengumpulkan kelompok-kelompok korban, mulai daripada awal untuk mengusahakan selesai dipotong sampai dibagi, hendaklah dijaga baik-baik daripada amanah ini bagi masyarakat awam. Menyohana gedepuk minimal penitia harum hukum, minimal penitia yang berat masalahnya. Bahkan le orang yang lewenya baik tuan pegah iganya le gejo anak gedepuk pilihnya ban orang raya ban lihat semayang ban kerja toh dah ganyan kai caing kan nam gedu toh pilih pokoknya nak diplobo yang toh dah ganyan hana baik lagi ngi yang toh itu ya bahkan lo yang ladung yang toh dah maka toh je kita maka toh je mendum le nanti plobo nak 70 drawur maka toh je yang kali ketiga je nang kaki bagi leju baik legena saksikan wat edisi tak ada nama so segala macam, yang penting kali membuat dia jadi boleh berbagah je ya. Jadi baik target berbagah ada hibi menyohana diwakilkan oleh sahib kurban kepada gedanya para penitia, maka anak putih olehnya ada je penitia itanya baik tantang itanya toke mendum urempau kurban pada itanya itu kampung buat ikut ibadat. Jadi bertaya tenang dalam ibadah ini dan bisa untuk diterima oleh Allah dan bisa diterima juga oleh sahib kurban, merasa tenang sesuai dengan amalan ini bisa didapatkan. Kemudian sedikit lagi, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menyebutkan bahawa apabila setelah muncul hari atau bulan Zulhijjah dan ia ingin untuk menyembelih kurban, hendaklah ia menahan diri daripada mencukur bulu dan memotong kuku. Kata-kata ini sudah masuk, kita belum Zulqa'dah ini. Kalau dah masih Zulhijjah enggak lagi. Ini sudah di Zulqa'dah. 1 bulan pas 30 hari ke depan kita 10 Zulhijjah. Masih bulan menyamalamnya tak ingat penitia kata bentuk. Dikatanya pi yang merasa bahawa ilon nak sanggup kata tepu malamnya sanggup. Kita sudah sanggup semuanya ini.
Gak ada yang gak sanggup. Mudah-mudahan jangan lagi sibuk untuk memikirkan mengapa saya tak dapat korban, tapi hendaklah sibuk kita mencari binatang korban dan kita berkorban. Kalau sudah lengkap semuanya, korban untuk diri dan keluarga, setiap satu rumah satu. Maka dalam hal ini para ulama mengambil makna tidak tegas, walaupun Nabi mengatakan fala yuqarribanna musallana, karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh jamaah oleh para ahli hadis, karena Nabi mengatakan apabila kamu melihat hilal Zulhijjah, kada takalan kai terbit bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum, menginginkan salah satu di antara kalian untuk berkorban, maka hendaklah kamu menahan diri daripada mencukur bulu dan daripada memotong kuku. Karena kata-kata si sudah tegas, kalau kamu ingin menyejut, berarti jid ingin, jid tidak. Disitulah disebut bahwa amalan itu sunat. Tapi masalah sunat, hana masalah, hana dosa, hana ada pubut. Yang berat, Nabi gancam ke kitanya dalam telawa, tapi ke Rasulullah nyo ada je pun temu cepat. Tapi dia kitanya ke Nabi menyokrin angkat temte kurban dan kah mampu nyot agak mendondro ke jamun, maka beto tempat salat lu. Mula Masjid Nabawi yang kita mau. Beto mong pada tempat salat lu. Kan pada tempat Nabi dong, musalla Nabi itu adalah Masjid Nabawi. Hanya temong kenan. Madum nawa tu. Kena kru. Ini menunjukkan penting sekali amalan ini untuk kita hayati dan kita tumbuh dan kita didik supaya kita sanggup untuk berkorban. Jangan, kalaupun tidak sanggup, mari kita untuk mengajak orang-orang yang sanggup untuk mau berkorban, ajaran korban. Sekaligus dengan korban ini, semoga Allah dengan dekat dengan kita, doa diterima. Covid, cobaan Allah ini mampu kita lawati dengan sempurna dan mantu kita bersabar. Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang bertanya, ada waktu satu orang saja saya pikir, karena waktu 5 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi, sawagat yang kedua musuh ada dalam dinas masalah hukum dalam ini harus bersih. Jadi bagaimana masalah cukup ataupun memotong? Iya. Makasih. Baik, yang pertama, kalau memang ada nazar atau kaoi dalam bahasa Aceh, itu wajib. Itu wajib. Menunaikan nazar itu wajib. Sedangkan korban hukum, walaupun itu anjuran cukup tinggi Rasul untuk mengharapkan, tapi ittifaq para ulama hukumnya masih dalam kategori sunan muakkad. Kalau demikian, siapa yang harus didahulukan? Kemampuan kita terbatas. Kita ada kewajiban untuk melaksanakan, untuk melepaskan nazar. Maka nazar harus didahulukan. Karena itu adalah menjadi satu yang wajib. Apabila kita bernazar menyangkut dengan ini, berarti yang disembelih yang nazar dulu. Kalau bernazar menyangkut dengan masalah udhiyah, karena kalau hukum yang udhiyah nazar itu sudah ta'yin, sama dengan udhiyah ta'yin, itu tidak boleh dimakan sedikit pun oleh kita sebagai orang yang berkorban. Tapi milik orang lain boleh. Kita korban kambing,
Jawab penitia, karena kambing itu adalah merupakan nazar kita. Kambing kita tidak boleh makan. Kalau kambing kita ditumpuk ramai-ramai juga, kita enggak tahu lagi semua daging kambing itu, takut nanti ada kekhawatiran ada punya kita. Bagaimana juga kalau dikasih sedekah kepada kita daging lembu, boleh makan. Kita yang kita makan bukan korban pribadi, karena korban pribadi kita dalam jenis kambing. Punya kambingnya 620 boh, lantas sudah ditumpuk hijau ke gedanya, kita enggak tahu yang mana di antara daging itu yang kita punya, karena sudah dicampur. Satu. Yang kedua, satu sisi kita mungkin harus dituntut oleh kedisiplinan, oleh keaturan. Kita 2 hari sekali cukur, 2 sekali cukur. Tidak boleh ada berkeruma letak boleh jo bak muka. Itu kan aturan barangkali kan. Nah, kalau aturan itu menjadi mudarat, tidak boleh diberikan sedikit ruksah. Saya mau ambil sunnah ini karena nanti saya mau kurban. Setelah insyaAllah kalau habis kurban nanti saya cukur, boleh enggak diberikan kelonggaran? Oh enggak boleh, kamu harus post up. Itu silakan. Karena walaupun itu adalah hukumnya makruh, karena darurah makruh pun tidak. Hanya makruh gimana bukan mah? Karena tidak diberikan kesempatan kita untuk melakukan sunat, karena bukan hukum wajib, karena itu sunat. Namun berkaitan dengan itu pun ada yang berpendapat bahwa itu hanya tidak lama, mulai daripada menjelang menyembeli di hari Arafah, mulai daripada hari Arafah sampai besok habis salat hari raya udah sembeli. Percuma jangan mencukur pagi hari raya dan malamnya, malam hari raya sana ini kita besok harus ada menyembelih kurban. Habis sembelih kurban cukur terus. Itu disunatkan. Tapi kalau darurah mudarat karena perbuatan sunat, maka itu enggak apa-apa, silakan dicukur, dan makruh pun tidak. Karena mengapa? Karena itu adalah mudarat. Yang haram aja adalah dibolehkan, dengan mudarat apalagi yang makruh. Mudarat dengan kedisiplinan kita, misalnya dengan perusahaan atau tempat atau komunitas atau ya tempat kita bekerja, misalnya ya sebagai disiplin prajurit seperti itu, dan itu tidak apa-apa dilanggar demi untuk jangan, tapi diminta kalau dia berikan pengertian maka dilaksanakan, itu dapat sunnah. Makasih. Saya pikir masih ada waktu habis. Demikian sekilas berkaitan dengan semangat untuk kita mengenang dan menumbuhkan keinginan yang tinggi dalam rangka kita menyambut dan menyongsong Idul Adha. Semoga semangat korban terus membara, pelaksanaan korban semakin adil dan meyakinkan sesuai dengan aturan ilmu dalam ketentuan bagi orang-orang yang berpartisipasi, dan untuk mengkampanyekan ini semoga lebih berhati-hati. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Waktu Isya sudah masuk, kita salam Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.